Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diana Maya Safitri, Yusuf Muhammad, Silvi Rahayu, dan Efidatul Mas'ula akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian Autentik Pembelajaran Akidah Akhlak. Untuk yang pertama, yakni pengertian penilaian autentik. Penilaian merupakan suatu proses yang tersusun secara sistematik dalam pengumpulan data untuk perumusan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program berdasarkan prosedur operasi standar dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik untuk menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada kondisi yang sesungguhnya. Kemudian menurut Abdul Majid dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, mengemukakan bahwa penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjuk secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai oleh peserta didik. Nah, dari beberapa pengertian penilaian autentik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai secara nyata yang telah dilakukan peserta didik, baik proses maupun hasil, dengan menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang valid, sehingga dapat membuktikan bahwa kompetensi yang ditetapkan benar-benar telah dikuasai. Untuk kriteria penilaian pada kurikulum 2013, yakni antara lain yang pertama, belajar tuntas. Nah, untuk kurikulum belajar tuntas ini merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Yang kedua, yakni autentik. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Yang ketiga, yakni berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, yakni menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Kemudian yang terakhir, yakni berdasarkan acuan kriteria. Nah, berdasarkan acuan kriteria ini, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, yakni jenis-jenis penilaian autentik akidah akhlak, akan disampaikan oleh Mbak Diana Maya Safitri. Perkenalkan, nama saya Diana Maya Safitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Silvi Rahayu. Yang kedua yaitu jenis-jenis penilaian autentik akidah akhlak, langkah-langkahnya dan ruang lingkupnya. Yang pertama, jenis-jenis penilaian autentik akidah akhlak, yaitu pertama meliputi penilaian proyek. Proyek adalah salah satu bentuk penilaian autentik yang berupa pemberian tugas pada siswa secara berkelompok. Kegiatan ini cara untuk mencapai tujuan akademik sambil mengakomodasi berbagai perbedaan gaya belajar, bakat, minat dari masing-masing peserta didik. Penilaian proyek dilakukan untuk menilai peserta didik dalam menyelesaikan tugas dalam periode atau waktu tertentu. Peserta didik melakukan investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data dalam menyelesaikan tugas.
Yang kedua adalah penilaian kerja, yaitu meliputi daftar cek, digunakan untuk mengetahui munculnya atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator. Yang kedua, catatan anekdot atau narasi, digunakan dengan cara menulis laporan narasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh masing-masing siswa selama melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah skala penilaian. Skala penilaian biasanya digunakan oleh guru dengan cara mengamati siswa pada saat melakukan sesuatu tanpa membuat catatan. Guru akan menggunakan informasi dari memorinya untuk menentukan apakah siswa sudah berhasil atau belum dalam belajar. Yang ketiga, yaitu penilaian portofolio. Portofolio sendiri yaitu kumpulan dari tugas siswa dalam kurun waktu tertentu yang dapat memberikan informasi dalam penilaian. Fokus tugas kegiatan pembelajaran portofolio ini adalah pemecahan masalah, berpikir dan pemahaman, komunikasi, menulis, dan juga pandangan siswa mengenai dirinya sebagai pembelajar. Penilaian portofolio berangkat dari hasil kerja siswa secara perseorangan atau diproduksi secara kelompok. Dengan demikian, penilaian portofolio guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan siswa dalam belajar. Yang keempat, yaitu jurnal. Jurnal dapat digunakan untuk mencatat atau merangkum topik-topik yang akan dipelajari. Perasaan dari siswa dalam belajar mata pelajaran, kesulitan, dan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah dalam topik pembelajaran. Yang kelima, yaitu penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai yang menginginkan siswa dapat mengingat, memahami, mengorganisasi, menganalisis, menerapkan, menyintesis, mengevaluasi berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Penilaian tertulis adalah tes di mana soal dan jawaban diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Baik soal dengan siswa memilih maupun tes terus berupa uraian merupakan suatu alat untuk menilai, berupa mengingat, memahami, dan juga mengorganisasi gagasannya. Kemudian adalah langkah-langkah penilaian autentik. Yang pertama, yaitu penerapan indikator dalam pencapaian hasil belajar. Di sini ada beberapa syarat indikator soal yang baik. Yang pertama, memuat kompetensi dasar, indikator atau materi yang hendak diukur. Memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan dengan indikator atau materi dan dapat dibuatkan soalnya. Selanjutnya adalah pemetaan standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan teknik penilaian. Pemetaan standar kompetensi dasar, dan indikator dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian yang digunakan. Kemudian adalah menyusun instrumen penilaian. Menyusun instrumen penilaian merupakan hal yang penting sekali dalam kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen penilaian sebagai berikut. Harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yang dimulai. Persyaratan konstruksi yaitu persyaratan teknik sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Persyaratan bahasa yaitu berhubungan dengan bahasa yang baik dan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang terakhir, dilengkapi dengan pedoman penskoran. Kemudian adalah teknik penilaian hasil belajar. Penilaian harus dimulai dengan instrumen yang tepat dan akurat. Tepat berarti memilih hasil belajar sesuai dengan apa yang mau dinilai berdasarkan karakteristik materi atau tuntutan kompetensi tertentu. Yang ketiga adalah ruang lingkup penilaian autentik. Ruang lingkup yang menjadi aspek penilaian dalam penilaian autentik adalah yang pertama, aspek pengetahuan. Kedua, aspek keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek afektif atau sikap.
Kita akan membahas yang pertama, yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif. Pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Pada tingkatan pemahaman, peserta didik dituntut untuk menyatakan jawaban atas pertanyaan dengan kata-katanya sendiri. Jadi, peserta didik ini harus merangkai dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Pada tingkat aplikasi, peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam suatu situasi yang baru. Pada tingkat analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan sebab akibat. Pada tingkat sintesis, peserta didik dituntut merangkum suatu cerita, komposisi, hipotesis, atau teorinya sendiri dan mensintesiskan pengetahuan. Pada tingkat evaluasi, peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti, sejarah, editorial, teori-teori, dan termasuk di dalamnya melakukan perkembangan terhadap hasil analisis. Kemudian adalah penilaian sikap atau afektif. Kondisi afektif peserta didik berhubungan dengan sikap, minat, dan nilai-nilai yang dinilai dari peserta didik. Kemudian adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Kemampuan psikomotor adalah kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Teknik dan instrumen penilaian yang ada dalam aspek keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik dengan menggunakan instrumen atau lembar observasi. Penilaian proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen. Penilaian portofolio dengan menggunakan lembar penilaian dokumen, kumpulan portofolio, dan penilaian produk dengan menggunakan instrumen lembar penilaian produk. Demikian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan dari video saya ini, maka penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evi Datul Mas'ula. Baiklah, di sini saya Evi Datul Mas'ula. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian autentik. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penilaian autentik. Yang pertama yaitu faktor pendukung dan yang kedua yaitu faktor penghambat. Adapun faktor pendukung meliputi 1. Peranan kepala sekolah, yang mana dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinir, mengemudi jalannya penilaian autentik. Yang kemudian guru yang kompeten. Guru merupakan garda terdepan dalam kesuksesan pendidikan. Oleh sebab itu, kompetensi guru harus meliputi profesional, wawasan pedagogik yang luas, kepribadian yang baik, serta sosial yang tinggi. Dengan demikian akan menunjang terrealisasinya penilaian autentik dengan baik. Yang ketiga, aktivitas peserta didik, yang mana dalam hal ini aktivitas peserta didik merupakan aspek utama yang dinilai dalam penilaian autentik. Oleh sebab itu, guru harus memotivasi peserta didik supaya memiliki jiwa kreativitas dan juga jiwa kedisiplinan, supaya tertanam karakter yang baik dalam diri peserta didik yang akan menunjang pencapaian realisasinya penilaian autentik. Yang kemudian yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai, yang mana sarana dan prasarana juga menunjang dalam mendorong penilaian autentik, seperti adanya perpustakaan, buku panduan, dan juga lab komputer seperti itu. Yang kemudian sosialisasi penerapan penilaian autentik. Dalam hal ini, sosialisasi berfungsi untuk membimbing dan juga mengarahkan dalam penilaian autentik. Sosialisasi ini dapat berupa diklat dan juga musyawarah guru mata pelajaran. Yang berikutnya yaitu peranan pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki andil yang cukup besar, di mana pemerintah daerah mendorong
dari segi penyediaan dana, sarana dan prasarana, dan juga menyediakan SDM yang unggul. Dalam hal ini SDM-nya yaitu guru yang kompeten. Yang kemudian peran pengawas, yang mana pengawas berperan dalam membimbing dan membina dalam pembuatan penilaian autentik. Berikutnya yaitu faktor-faktor penghambat dari penilaian autentik. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang mana dalam hal ini sumber daya manusianya yaitu guru. Apabila guru tidak memiliki potensi yang baik, tidak profesional, tidak profesionalis, tidak memiliki wawasan pedagogik yang luas, maka hal tersebut akan menghambat penilaian autentik. Yang berikutnya yaitu sarana prasarana yang tidak memadai. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menunjang penilaian autentik. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana harus memadai. Yang kemudian yang berikutnya yaitu banyaknya jumlah instrumen yang penilaian yang terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya penilaian autentik. Terkadang banyaknya lembar penilaian autentik ini menjadikan tidak efektif dan juga banyak menguras tenaga dan juga sumber dana. Yang kemudian lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan kondusif juga mempengaruhi dalam penilaian autentik, yang mana semisal sebuah lembaga pendidikan berdekatan dengan pasar atau berdekatan dengan kerumunan hal-hal aktivitas masyarakat, maka dengan demikian akan mengganggu dalam proses pembelajaran yang berpengaruh pada penilaian autentik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan penilaian autentik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keunggulannya terlebih dahulu. Ada 7. Yang pertama, berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, merefleksikan keterampilan dan pengetahuan dunia nyata. Yang keempat, mendorong kerja kolaboratif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Yang keenam, langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, menekankan kepada keterpaduan pembelajaran di sepanjang waktu. Sekarang untuk kelemahannya ya. Yang pertama, memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Yang kedua, sulit untuk koordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal. Yang ketiga, menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang keempat, sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi biasa. Yang kelima, sifat penilaian yang unik mungkin tidak terjadi. Yang keenam, bisa bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. Yang terakhir, yang ketujuh, hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.